tengah kemeriahan perayaan ada makna yang tersembunyi. Sebuah cerita tentang harapan, pengorbanan, dan cinta yang melampaui batas-batas keyakinan. Kami mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga menelusuri makna Paskah, bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling memahami. Inilah Memapah Raya. Sebuah perjalanan spiritual lintas iman, dari kampus menuju gereja, dari tanya menuju makna. Gereja Maria Assumpta, tempat umat Katolik berkumpul merayakan Paskah, mengenang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Namun, apa sebenarnya makna terdalam Paskah bagi mereka? Menurut Bapak secara pribadi, apa sih arti Paskah? Bapak. Arti Paskah adalah karya kasih Allah Sang Maha Pencipta melalui putranya yang dibangkitkan. Sebab kalau tidak ada kebangkitan, tidak akan ada kehidupan baru, tidak akan ada kelahiran baru, manusia tetap berada dalam kuasa gelap dan dosa, dan mereka menurut berbagai macam agama itu masuk ke neraka. Tapi karena Yesus yang turun dari surga, yang tahu jalan dan menjadi jalan kebenaran itu bagi seluruh manusia, maka ialah satu-satunya tiket utama yang tahu jalan, yang tahu tempat, tahu tujuan bahwa itu manusia harusnya kekal abadi sebagai Allah Sang Maha Pencipta. Yang kami sebut secara Kristennya adalah Bapa. Itu adalah hubungan intim antara sebagaimana manusia, keluarga, istri dan istri dengan anak, seorang sebuah Bapak juga adalah karunia, bukan hanya sebutan semata-mata atau simbolis saja. Tapi itu karena kita bisa menyebut Bapa sebagai Untuk menuju hari Paskah pastinya kan ada persiapan tersendiri ya. Bapak apa sih persiapan? persiapan yang utama seturut dengan ajaran gereja puasa selama 40 puasa dan pantang selama 40 hari. Itu yang pertama, puasanya 40 hari. Pelaksanaan puasanya itu mudah karena tetap bisa makan kapanpun, tidak ada batasan waktu. Batasannya hanya makan boleh sekali kenyang satu kali dengan satu macam lauk. Mau makannya 3 kali boleh, 4 kali boleh, tapi kenyangnya sekali, lauknya cuma satu. Selebihnya ada kelebihan dari uang belanja rumah tangga, itu disisihkan, ada kotak APP, aksi puasa pembangunan, yang setelah kumpul itu akan disampaikan, dikolektifkan melalui keuskupan dan melalui gereja paroki, disumbangkan kepada yang membutuhkan, terutama Yayasan Yatim dan Anak. Itu setiap tahun karya-karya kasih itu yang dijalankan. Jadi bukan untuk berpesta pora, tetapi justru untuk melihat berbela rasa dan peduli bagi sesama yang membutuhkan. Paskah itu kalau teman-teman pernah mendengar dalam dunia komunikasi ada namanya pasca bayar gitu ya. Dan mirip-mirip Paskah itu kan sesudah secara Bapa Kristus bagi kami sebagai penyelamat, lalu sudah itu kan nanti sesudah sesudah Bapa itu kan nantinya bangkit hidup. Ini adalah dasar imannya orang Katolik Kristiani itu adalah kebangkitan. Lalu bukti kebangkitan apa? Bukan makan kosong. Kalau sudah ke sini makan kosong itu bukan bukti kuat kebangkitan. Bukti kebangkitan adalah penampakan Yesus kepada para muridnya. Apakah tanpa ada perayaan atau peristiwa Paskah, gak akan ada umat Kristiani Katolik di dunia, gak ada. Karena dasarnya adalah maka keistimewaan hari ini adalah kembali kepada dasar. Ingat, kalau kita Pancasila kemarin di acara ini kembali ke laptop, itu dasarnya di situ, kembali ke dasar. Di dasar itulah lalu berdiri kegiatan. Karena cuma keyakinan Kristiani Katolik, Yesus itu mempunyai
mempunyai pra-eksistensi. Kalau kita manusia kan eksistensi pada saat di dunia belum bereksistens ya. Tetapi sebelum di dunia ini ada, pribadi Allah Putra sudah eksis, sudah ada, maka disebut pra-eksistensi. Ini keyakinan. Nah, jadi salib itu hanya puncak kesimpulan dari kebencian-kebencian yang akumulatif dari orang-orang Yahudi. Itulah baru satu contoh saja tentang seorang wanita yang bersinar, tapi yang paling itu lilin adalah habis untuk menerangi yang. Di tengah perbedaan, kami menemukan kesamaan. Harapan akan hidup yang lebih baik. Paskah bagi banyak jemaat bukan sekedar ritual, akan tetapi momen refleksi dan pembaruan hidup. Kalau kami secara umum, kami masuk dari upaya silatnya mungkin menjadi kesadaran kita bersama bahwa dialog antar beragama itu penting dimanapun kita berada, terutama mungkin di paroki Bunda Maria Assunta Basari ini, karena kami sendiri berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat plural, sangat heterogen, itu dari dikelilingi oleh kampus-kampus mahasiswa yang tentunya dengan berbagai macam latar belakang, apakah budaya, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Itu kami pandang itu adalah sesuatu yang penting karena itu juga merupakan cita-cita bersama seluruh bangsa ya. Jadi supaya pesan Bhinneka Tunggal Ika itu juga benar-benar kuat di sini. Jadi kita sangat terbuka dengan dialog antar umat beragama, dialog antar mungkin dengan berbagai macam latar belakang yang ada. Intinya kita ingin menciptakan kerukunan bersama dari seluruh umat yang ada di sini. Suara dari altar bukan sekedar doa, tetapi juga seruan damai. Dari sabda hingga tindakan, Paskah mengundang semua orang untuk membangun jembatan kasih. Paskah tak hanya berlangsung di altar, ia hidup di wajah umat, di tangan yang membantu, di senyum yang menyambut tamu. Di Gereja Maria Assumpta, kami melihat bahwa iman bisa menjadi jembatan, bukan hanya sebagai perbedaan.